Zombie apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani Nur Aini Arifin, NIM saya 2020233338, dan rekan saya Aditya Haryanto dengan NIM 2020333038. Saya bersama rekan saya ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Namun sebelum saya mempresentasikan hasil kerja kami, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Diana selaku dosen konsep matematika dan para audiens yang melihat video ini. Baik, saya akan memulai presentasi dengan berjudul penalaran induktif. Pembelajaran matematika adalah suatu proses kegiatan guru dalam mengajarkan matematika kepada siswanya, yang di dalamnya terkandung upaya untuk menciptakan pelayanan terhadap kemampuan, potensi, minat, bakat, dan kebutuhan siswa tentang matematika yang amat beragam. Definisi penalaran. Penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera, pengamatan empirik yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Berdasarkan pengamatan yang sejenis juga akan terbentuk proposisi-proposisi yang sejenis. Berdasarkan sejumlah proposisi yang diketahui atau dianggap benar, orang yang menyimpulkan sebuah proposisi baru yang diketahui atau dianggap benar. Proses inilah yang disebut penalar. Pengertian penalaran menurut para ahli. Yang pertama dari Bakri, menyatakan bahwa penalaran atau reasoning merupakan suatu konsep yang paling umum menunjuk pada salah satu proses pemikiran untuk sampai pada suatu kesimpulan sebagai pernyataan baru dari beberapa pernyataan lain yang telah diketahui. Yang kedua dari Surya Sumantri, mengemukakan secara singkat bahwa penalaran adalah suatu aktivitas berpikir dalam pengambilan suatu simpulan yang berupa pengetahuan. Yang ketiga ada Kraft, berpendapat bahwa penalaran adalah suatu proses berpikir dengan menghubung-hubungkan bukti, fakta, petunjuk atau evidence menuju kepada suatu kesimpulan. Yang keempat, penalaran menurut Eric G. Sokadijo, penalaran adalah suatu bentuk pemikiran. Yang terakhir dari Suhartoyo Harjo Satoto dan Endang Daruni Asti, memberikan definisi penalaran sebagai berikut. Penalaran adalah proses dari budi manusia yang berusaha tiba-tiba pada suatu keterangan baru dari sesuatu atau beberapa keterangan lain yang telah diketahui, dan keterangan yang baru itu mestilah merupakan urutan kelanjutan dari sesuatu atau beberapa keterangan yang semula itu. Penalaran induktif merupakan proses penyimpulan secara umum dari hasil observasi yang terbatas. Hasil kesimpulan yang diperoleh bisa jadi kurang valid atau bisa mengakibatkan kesalahan penafsiran apabila data yang dipergunakan kurang lengkap atau pola yang diamati kurang spesifik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Aditya Haryanto. Oke, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang cara memahami penalaran induktif, yaitu melalui pola. Pola adalah bentuk atau model atau lebih abstrak suatu set peraturan yang bisa dipakai untuk membuat atau untuk menghasilkan sesuatu atau bagian dari sesuatu. Pertama, bekerja dengan pola. Contoh, perhatikan kedudukan himpunan bulatan yang cetak seperti yang pada gambar 2 ini, yaitu 2-1. Tentukan banyak bulatan yang akan tercetak berikutnya yang sesuai dengan pola. Bisa dipahami adalah jawabannya adalah apabila kita menggambar himpunan bulatan yang terpola seperti yang terdapat pada gambar 2.1, maka banyak bulatan berikutnya adalah 15. Contoh yang kedua, jika terdapat huruf abjad sebagai berikut A, B, D, G, K, identifikasi dua huruf abjad terakhir pada deretan huruf tersebut.
jawaban. Seperti yang kita ketahui bahwa urutan huruf abjad adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Kemudian lihatlah pola urutan yang dapat pada permasalahan di atas. Dengan mudah kita akan memperoleh dua huruf abjad terakhir, yakni P dan V. Oke, lanjut. Nah, gunakan dua pola bilangan. Bilangan asli adalah terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, titik yang ditulis sebagai himpunan bilangan asli yang diberi tanda kurung 1, 2, 3, 4, 5, titik. Dari setiap bilangan asli tersebut, ada bilangan asli yang habis dibagi dua adalah 2, 4, 6, 8, 10, titik yang ditulis sebagai himpunan bilangan genap yang diberi tanda kurung 2, 4, 6, 8, 10, titik. Sedangkan bilangan asli yang tidak habis dibagi dua adalah 1, 3, 5, 7, 9, titik yang ditulis sebagai himpunan bilangan ganjil yang diberi tanda kurung 1, 3, 5, 7, 9, titik. Jadi 1 plus 1 sama dengan 2, berarti ganjil plus ganjil sama dengan genap. 1 plus 3 sama dengan 4, berarti ganjil plus ganjil sama dengan genap. 3 plus 3 sama dengan 6, berarti ganjil plus ganjil sama dengan genap. 3 plus 5 sama dengan 8, berarti ganjil plus ganjil sama dengan genap. 11 plus 19 sama dengan 30, berarti ganjil plus ganjil sama dengan genap. 25 plus 101 sama dengan 126, berarti ganjil plus ganjil sama dengan genap, dan seterusnya. Jawaban dengan menggunakan cara demikian, yakni mengambil beberapa contoh yang terbatas untuk kemudian kita membuat kesimpulan umum atau generalisasi, kita katakan sebagai penalaran induktif. 3. Pola geometri. Perhatikan pola geometri yang berupa segitiga pada gambar 2.4 ini berikut ini. Pada gambar di atas tampak bahwa jumlah titik secara berturut-turut adalah 1, 3, 6, dan 10. Pola bilangan seperti ini seringkali disebut sebagai bilangan segitiga. Kita dapat melihat bahwa pada pola ke-1 terdapat 1 bulatan, dan pada pola kedua ada 3, yaitu 1 bulatan tambah 2. Pada pola ketiga ada 6 bulatan, yaitu 1 bulatan tambah 2 dan tambah 3. Pada pola keempat ada 10, yaitu ada 1 bulatan tambah 2 bulatan tambah 3 bulatan dan tambah 4 bulatan. Seperti Anda berikan bilangan selanjutnya secara berturut-turut. Jadi pada pola kelima ada 15 bulatan, yaitu 1 plus 2 plus 3 plus 4 dan plus 5. Dan pada pola ke-6 ada 21 bulatan, yaitu 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 dan plus 6. Oke, 4. Barisan dan deret bilangan. Barisan bilangan ialah kumpulan bilangan yang disusun secara berturut sehingga terdapat suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya. Barisan itu disusun dari kiri ke kanan dan di antara bilangan itu dipisahkan oleh tanda koma. Jika barisan itu memiliki pola atau aturan, maka barisan tersebut paling sedikit harus memiliki 3 suku. Contoh, diketahui sebuah barisan bilangan 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Carilah dua bilangan berikut dari barisan bilangan tersebut. Jawaban. Kita lihat bahwa selisih antara dua suku berurutan adalah 2. Dengan demikian, setelah 13, bilangan selanjutnya adalah 15 dan 17. Oke, lanjut. Contoh-contoh yang telah dikemukakan di atas merupakan jenis penalaran induktif, yaitu merumuskan dugaan dan menganalisasikan suku ke n dari suatu barisan bilangan. Dengan demikian, penalaran induktif adalah proses pemberian kesimpulan secara umum dari hasil observasi yang terbatas. Sebagai catatan, pada penalaran induktif, pola kesimpulan yang diperoleh bisa saja tidak tunggal atau tidak unik. Oke, selanjutnya tempat dan waktu saya kembalikan lagi kepada moderator.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika dalam presentasi saya ada kurangnya, teman-teman bisa menambahkan referensi dari lainnya nih. Namun, jika kalian merasakan manfaat dan lebihnya, jangan lupa untuk di-share ke teman-teman lain yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.